sekarang di sini kita akan bahas untuk bilah sisinya. Nanti di akhir kita lihat untuk hasil pengujian di perekaman aplikasi scan-nya. Ini masih direkam guys tuh. Masih direkam oleh aplikasi scan. Oke. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, kita akan coba tes aplikasi security terbaru versi 11.8.8 ya. Nah, kebetulan di sini kita sudah updatekan di ketiga smartphone ini. Poco F7, Poco X6 Pro, dan di Poco F6. Kita lihat guys ya, seperti apa nanti untuk fitur-fiturnya dan juga bagaimana untuk tes Genshin Impact. Saya coba tes 1 jaman teman-teman ya. 1 jam kita tes. Nanti lihat gimana rata-rata FPS-nya, performanya kayak gimana. Oke, di sini kita coba perlihatkan dulu ya. Ini kita sudah updatekan semuanya ke aplikasi security versi 11.8.8. Kita teman-teman ya. Ekor 0.1 sorry. Nah, teman-teman ya, sudah kita updatekan semuanya nih. Saya coba perlihatkan dulu pada teman-teman ya. Oke, ini Poco F6 tuh, sudah di versi ini. Ini Poco X6 Pro dan satu lagi ini di Poco F7 sudah kita updatekan 11.8.8. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba lihat teman-teman sekilas untuk tampilan dari aplikasinya ya. Kita coba deketin aja biar kelihatan. Oke, ini dia. Nah, kalau kita lihat dari aplikasinya sendiri untuk ini masih tetap sama ya teman-teman ya. Tuh. Masih tetap sama di sini, cuma di Poco F6 aja tidak ada WhatsApp Cleaner ya. Oke, sekarang di sini kita coba lihat untuk di bagian setting ya. Kita masuk ke setting, kita lihat. Oke. Kemudian kita lihat di bagian fitur tambahan ya. Nah, fitur tambahannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke ya. Jendela mengambang, ruang kedua, penambahan memori, subtitle AI. Ini di Poco F7. Poco X6 Pro ini detak jantung, AI subtitle ada, penambahan memori, jendela mengambang ada. Paling lengkap di Poco F6 ada AI subtitle, ada persepsi visual aktif ya, kayak air gesture gitu. Detak jantung, ruang kedua, penambahan memori, jendela mengambangnya kita lihat. Kotak alat sisinya semuanya aman ya. Beauty for video call-nya aman, nggak hilang. Kemudian kita lihat di bagian baterai guys. Ya, di bagian baterai di sini tuh ada kaitannya juga dengan update security ini karena dia berubah ya untuk bahasanya jadi bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat untuk baterai protection ini semuanya di seri F itu ada ya. Baterai protection ada nih. Kemudian di seri X ya, X6 Pro ini nggak ada untuk baterai proteksi cas sampai 80%. Nggak ada guys. Ya, di Poco X6 Pro nggak ada nih. Nah, lihat teman-teman ya, ini untuk performa baterai tadi. Sebenarnya saya sudah melakukan pengujian untuk Genshin selama 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Dan ya hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, untuk hasilnya gimana menurut teman-teman? Nantilah di pembahasan Genshin Impact di akhir kita jelaskan dari baterainya berapa persen, berkurang berapa persen ya. Ketika kita coba tes main Genshin Impact kurang lebih 1 jam. Kemudian kita lihat teman-teman di sini untuk di bagian bilah sisi YouTube apakah ada pembaruan atau sama aja. Kita lihat ya. Bila sisi YouTube-nya kalau menurut saya sih masih tetap lengkapan yang ada di Poco X6 Pro ya. Kalau nggak di Poco X6 Pro sih kalau menurut saya gini aja. Nah, di Poco F6 juga ini sama guys ya. Poco F6 sama. Mana ya YouTube-nya ini ya? Oh ini. Kita lihat. Bentar, masuk dulu ya. Nah, YouTube-nya gini. Bahkan di Poco F6 ini fitur fitur upscale sampai 2K ini di Poco F6 ini nggak ada atau mungkin layarnya sudah langsung 2K gitu ya teman-teman ya. Jadi pengaturnya sudah masuk ke layar gitu ya. Jadi nggak dicantumin lagi di bilah sisinya. Kalau di Poco X6 Pro dan di Poco F6 itu ada upscale ya. Upscale itu untuk supaya si resolusinya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini tuh. Kalau upscale itu ya. Nih teman-teman ya, kita perlihatkan di Poco X6 Pro upscale. Nah ini kita tinggal naikkan. Nah jadi gambarnya lebih bagus guys. Ini ketika kita nonton juga jadi lebih mantap ya. Nah itu untuk di bilah sisi YouTube ya. Oke,
Sekarang kita coba lihat di sini untuk di game space-nya. Apakah ada perubahan atau tidak di game space-nya? Kita lihat teman-teman ya. Kalau saya lihat sih di game space masih aman-aman aja ya teman-teman ya. Kita lihat untuk fiturnya di game space. Kita lihat Genshin Impact ya. Nah, ini yang atas ini semua Snapdragon, yang bawah ini kayak apa? Poco X6 Pro. Nah, ini perbedaannya sih karena mungkin dari SoC-nya aja ya yang membedakan. Jadi ada mipmap LOD bias. Kalau di kedua ini seri F nggak ada mipmap LOD bias. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk fitur tambahannya masih sama aja sih teman-teman ya dengan sebelumnya. Mungkin di sini kita nanti coba tes untuk kestabilannya seperti apa. Oke. Nah, untuk pembahasan dari bila sisi game nanti langsung saja kita coba bahas ketika sudah masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact. Yuk kita simak guys. Oke guys ya, di sini kita sudah main cukup lama teman-teman ya nih. Ini saya sedang diam dulu aja istirahat ya. Di setiap DPS ini kita coba tes Genshin Impact. Ini mungkin kurang lebih 1 jam saya coba tes teman-teman ya di security terbaru versi CN ya. 10.8.8 ekor 0.1. Oke, di sini teman-teman kita coba lihat ya untuk pembahasan dari bila sisi biar sekarang aja, sebelumnya itu fitur-fitur yang ada di setting, kemudian combo-combo yang dipakai di setiap DPS ini guys. Nah, sekarang di sini kita akan bahas untuk bila sisinya. Nanti di akhir kita lihat untuk hasil pengujian di perekaman aplikasi scan-nya. Ini masih direkam guys tuh. Masih direkam oleh aplikasi scan. Oke, kita coba lihat dulu di Poco X6 Pro ya. Nih, di Poco X6 Pro di sini untuk bila sisinya tampilannya seperti ini guys. Aman ya, tidak ada masalah. Ini di Poco X6 Pro voice change juga ada di sini teman-teman, tidak hilang ya. Kemudian untuk setting sendiri kurang lebih seperti ini tampilannya. Tuh teman-teman ya, Enhance Touch di sini juga sudah diaktifkan ya. Kemudian fitur-fitur lainnya di sini aman ya. Nah, ini untuk di Poco X6 Pro. Sekarang kita lihat ini di Poco F6. Nah, Poco F6 saya berhenti di kota ya. Saya coba berhenti di kota dan ini masih di 60 fps, teman-teman bisa dilihat ya tuh. Di 60 fps. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, di Poco F6 juga dia stabil ya. Di sini suhunya di 42,1, adem teman-teman ya, adem di sini. Kita lihat untuk performance di bagian Enhance Touch, Super Res masih ada di sini. Enggak hilang teman-teman ya. Nah, ini di Poco F6 Enhance Touch juga ada di sini. Oke ya. Kemudian juga fitur-fitur lainnya seperti untuk pengaturan brightness, kemudian record ya, dan lainnya ada di sini. Aman guys ya. Ini untuk di Poco F6. Ini masih direkam guys tuh, masih direkam ya. Oke, kemudian di sini kita lihat di Poco F7 ya. Poco F7 juga sama tuh, suhunya masih bertahan di 42,0, tapi ya ini pas dipegang udah cukup kerasa guys. Lumayan ya. Kalau di aplikasi scan kedeteksinya masih di 42. Di sini udah di 44 barusan teman-teman ya. Di layar 43,9. Nah, sekarang kita lihat untuk bila sisinya. Boom. Nah, ya. Di Poco F7 versi ini enggak worth it guys untuk tampilannya. Lihat ya. Jadi seperti ini tuh tampilannya. Oke, beda kan dengan yang di Poco F6. Teman-teman bisa dilihat di sini, ya. Untuk di Poco F6 dia beda tampilan bila sisinya. Kita lihat. Tuh, ya. Tampilan bila sisinya beda. Poco F6 mantap. Poco F7 seperti ini guys. Ya, ini seperti pas awal-awal kita coba versi CN di Poco F6. Tampilannya seperti ini, nggak ada apa namanya, nggak ada voice change-nya. Oke, tuh nggak ada voice change-nya. Nah, biasanya kalau seperti ini saya penasaran, ini kita stop aja teman-teman ya. Untuk perekaman aplikasi scan-nya kita cukupkan saja. Kita lihat. Nah, ini di Poco F7 saya mau cek di PUBG Mobile ya. Oke, kita coba masuk ke PUBG Mobile. Kita lihat di PUBG Mobile untuk bila sisinya apakah masih hilang untuk voice change-nya. Kita lihat teman-teman ya. Oke. Nah, ketika masuk ke PUBG Mobile, ini di Poco F7 ya. Nah, teman-teman ya, di Poco F7 masuk ke PUBG Mobile untuk voice change ada ya. Aman, teman-teman.
Jadi security-nya ini menyesuaikan dengan gamenya yang ada di Poco F7 ya. Nah, kalau kita coba mainin PUBG Mobile, ini dia bisa ada voice change-nya. Kemudian juga di sini untuk performance setting juga ada, enhance touch ada teman-teman, seperti ini. Tuh ya. Oke, ini untuk di PUBG Mobile si Poco F7 ini guys ya. Oke, dengan security versi CN 11.8.8 teman-teman ya. Ekor 0.1 ya. Tadi saya sebut 10.8.8 apa 11 ya, lupa tadi guys. Yang jelas ini kita coba tes security-nya 11.8.8 ekor 0.1 ya, versi CN. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti ini untuk di masing-masing device yang saya coba tes. Oke, sekarang di sini kita akan coba perlihatkan hasil pengujian di aplikasi scan ya. Oke, yuk kita lihat teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah masuk ya di ketiga smartphone ini di aplikasi scan ya untuk Genshin Impact sendiri. Kita lihat teman-teman ya, ini di Poco F7 luar biasa. Dia stabil, rata-rata FPS-nya 60 fps, suhu tertingginya di 43,0 derajat Celcius. Kita coba tes 1 jam 10 menit ya, dia stabil teman-teman, bisa dilihat. Mantap. Smoothness-nya di 100%. Luar biasa guys ya. Oke, keren banget. Dan untuk baterai guys, ini sekalian uji baterai ya. Ini kita coba tes main Genshin Impact 1 jam 10 menit. Ini dari baterai 100% ya teman-teman ya. Ini sisa 74% ya di Poco F7, berarti kurang lebih 25% guys ya. Ini kita coba tes di Poco F7 untuk Genshin Impact selama 1 jam 10 menit. Ya berhabis sekitar 25% ya, kurang lebih 26 ya, 26%. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Apakah itu hal yang boros ya untuk baterai? Nah, ini di Poco F7. Kemudian kita lihat ini di Poco X6 Pro. Poco X6 Pro lebih adem ya. Cuman dia rata-ratanya di 59,8, tapi ini udah bagus banget guys ya. Luar biasa. Untuk pengujiannya kalau di sini kita coba 1 jam 7 menit. Ini di tanggal hari ini ya, tuh. Oke, tanggal 11.11 ya. Oke, 11.11. Saya lakukan pengujian jam 11.06. Sekarang sudah 12.19 guys. Oke ya. Nah, ini untuk pengujiannya di Poco X6 Pro ya. Kita lihat teman-teman di sini untuk di baterai dari 100% sisa 69%. Berarti sekitar 30% ya. Teman-teman ya, 30% ini tes Genshin Impact 1 jam 7 menit. Nah, gimana menurut teman-teman nih untuk di Poco X6 Pro? Selanjutnya di sini kita coba lihat di Poco F6 ya. Poco F6 sama ya, persis dengan yang ada di Poco F7. Suhunya 43 derajat Celcius, rata-rata FPS-nya di 60 fps dan smoothness-nya di 100%. Mantap cuy. Stabil sih ini ya, teman ya. Oke. Tuh, kita coba tes 1 jam 11 menit ya. Ini di Poco F6. Baterai sisa di 64% ya. 64%. Berarti sekitar 36% baterainya guys ya. Ini habis terkuras mainin Genshin Impact selama 1 jam 11 menit. Gimana menurut teman-teman nih untuk di Poco F6 ini? Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk di pengujian kali ini di ketiga smartphone ini guys. Poco F7, Poco X6 Pro dan di Poco F6. Oke ya. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk review tes di security terbaru kali ini versi CN. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi buat teman-teman. Yang penasaran tinggal dicoba saja, saya sudah sertakan semuanya di deskripsi box ya teman-teman ya. Atau untuk plugin-plugin sebelumnya bisa disimak dulu video-video saya guys. Nanti di deskripsinya itu ada aplikasinya, tinggal di download aja. Oke teman-teman ya, itu untuk pengujian security terbaru ya. Dan cukup kali teman-teman ya. Itu aja ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.